Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ashabul Yamin, mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Bukit Tinggi, Fakultas Usluhuddin Adab dan Dakwah, jurusan Komunikasi Penyiaran Islam, kelas KPI A20. Yang terhormat Ibu Melia Afdayeni Shum MA selaku dosen Sejarah Peradaban Islam. Izinkan saya Ashabul Yamin NIM 4320016 akan mempresentasikan tugas mengenai peradaban Islam di Indonesia setelah kemerdekaan. Peradaban Islam di Indonesia setelah kemerdekaan. Di zaman modern ini, masyarakat Indonesia telah banyak yang melupakan sejarah-sejarah, terutama sejarah peradaban Islam di Indonesia. Setelah kemerdekaan bangsa Indonesia telah mencapai puncaknya dengan diproklamirkannya proklamasi oleh Insinyur Soekarno, sesungguhnya perjuangan bangsa ini masih banyak yang harus disempurnakan. Sejak awal kebangkitan nasional, posisi agama sudah mulai dibicarakan dalam kaitannya dengan politik atau negara. Ada dua pendapat yang didukung oleh dua golongan yang bertentangan tentang hal itu. Satu golongan berpendapat negara Indonesia merdeka hendaknya merupakan sebuah negara sekuler, negara yang dengan jelas memisahkan persoalan agama dan politik. Golongan lainnya berpendapat negara Indonesia merdeka adalah negara Islam. Indonesia adalah negara yang memiliki penduduk yang mayoritas beragama Islam. Walaupun Indonesia tidak memakai Islam sebagai asas negara, akan tetapi mayoritas kebudayaan yang diusung oleh Islam sangat mendominasi kehidupan bangsa Indonesia, khususnya penduduk yang beragama Islam. Kebudayaan-kebudayaan yang berlaku itu berangsur-angsur membentuk suatu peradaban Islam yang mampu membawa penduduk Indonesia kepada kemajuan dan kecerdasan. Peradaban Islam di Indonesia sesudah kemerdekaan mengalami perubahan yang sangat pesat. Perubahan tersebut terjadi hampir meliputi seluruh aspek kehidupan. A. Islam Indonesia pada masa revolusi. Pada awal kemerdekaannya, Indonesia menghadapi sebuah pertanyaan besar. Apakah pemerintahan akan dijalankan berlandaskan ajaran agama Islam ataukah secara sekuler? Hal ini dipicu oleh tindakan dimentahkannya kembali Piagam Jakarta. Kedudukan golongan Islam merosot dan dianggap tidak bisa mewakili jumlah keseluruhan umat Islam yang merupakan mayoritas. Misalnya saja dalam KNIP dari 137 anggotanya, umat Islam hanya diwakili oleh 20 orang. BPKNIP yang beranggotakan 15 orang, hanya 2 orang tokoh Islam yang dilibatkan. Belum lagi dalam kabinet, hanya Menteri Pekerjaan Umum dan Menteri Negara yang dipercayakan kepada tokoh Islam. Padahal umat Islam mencapai 90% di Indonesia. Dalam usaha untuk menyelesaikan masalah peradaban ideologi, diambillah beberapa keputusan. Mereka menganjurkan suatu negara yang mempunyai dasar keagamaan secara umum dan pemerintahan mengakui nilai keagamaan yang positif. Karena itu akan memajukan kegiatan keagamaan. Dalam kerangka itulah Departemen Agama didirikan. Departemen Agama. Departemen Agama yang mana namanya dahulu adalah Kementerian Agama, didirikan pada masa Kabinet Syahrir pada tanggal 3 Januari 1946. Menteri Agama yang pertama adalah M. Rashidi yang diangkat pada tanggal 12 Maret 1946.
Usaha untuk mendirikan departemen itu mulanya mendapat halangan dari para perumus Undang-Undang Dasar 1945 ketika PPKI mengadakan rapat pada tanggal 19 Agustus 1945. Akan tetapi, Komite Nasional Pusat atau KNIP pada tanggal 11 November 1945 mengusulkan pendiriannya. Usul itu diprakarsai oleh KH Abdudar Diri, KH Saleh Soaidi, dan M. Sukoso Wirjo Saputro. Kesemuanya adalah anggota KNIP dari daerah Banyumas. Usul itu mendapat dukungan dari M. Natsir, DR Muwardi, DR Marzuki Mahdi, dan M. Kartusodormo. Semuanya merupakan anggota KNIP dan disetujui oleh badan legislatif tersebut. Dapat dikatakan bahwa berdirinya Departemen Agama merupakan penyesuaian pihak pemerintah kala itu dengan keinginan mayoritas Muslim. Sebelum terbentuknya kementerian ini, ada pembahasan mengenai apakah kementerian ini akan dinamakan Kementerian Agama Islam atau Kementerian Agama. Akhirnya diputuskan menjadi Kementerian Agama. Yang pertama-tama mempunyai 3 seksi dan kemudian 4 seksi, masing-masing untuk kaum muslimin, umat Protestan, umat Katolik Roma, dan umat Hindu-Buddha. Dulu disebut agama Hindu Bali. Karena ia tidak mengatur hanya satu agama, tetapi 5 agama yang diakui Indonesia, maka pemimpin politik Indonesia mengatakan bahwa Indonesia bukanlah negara sekuler dan bukan juga negara agama. Dasar pertama dari Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, dianggap memadai untuk membenarkan adanya Departemen Pendidikan. Setelah Indonesia merdeka, terutama setelah berdirinya Departemen Agama, persoalan pendidikan agama Islam mulai mendapat perhatian lebih serius. Badan Pekerja Komite Nasional Pusat dalam bulan Desember 1945 menganjurkan agar pendidikan madrasah diteruskan. Badan ini juga mendesak pemerintah agar memberikan bantuan pada madrasah. Departemen Agama dengan segera membentuk seksi khusus yang bertugas menyusun pelajaran dan pendidikan agama Islam, mengawasi pengangkatan guru-guru agama, dan mengawasi pendidikan agama. Hukum Islam. Lembaga Islam yang penting yang ditangani oleh Departemen Agama adalah hukum atau syariat. Pengadilan Islam di Indonesia membatasi dirinya pada soal-soal hukum muamalat yang bersifat pribadi. Hukum muamalat pun terbatas pada masalah nikah, cerai, dan rujuk atau fraid, wakaf, hibah, dan sangat baitul mal. Keberadaan lembaga peradilan agama di masa Indonesia merdeka adalah kelanjutan dari masa kolonial Belanda. Kemantapan posisi hukum Islam dalam sistem hukum nasional semakin meningkat setelah Undang-Undang Peradilan Agama ditetapkan tahun 1989. Majelis Ulama Indonesia (MUI). Di samping Departemen Agama, cara lain pemerintah Indonesia dalam menyelenggarakan administrasi Islam ialah mendirikan Majelis Ulama, suatu program pemerintah, apalagi yang berkenaan dengan agama hanya bisa berhasil dengan baik bila disokong oleh ulama. Mungkin hanya itu penyampaian materi yang dapat saya sampaikan.